Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan komputer. Yang pertama, ada hardware yang dibutuhkan, yaitu yang ke satu yaitu Ethernet card. Adalah interface komunikasi data dalam sistem jaringan komputer. Kecepatannya yaitu 10 per 10 Mbps dan yang terbaru 100 per 1000 Mbps. Yang kedua ada kabel UTV, yaitu kabel jaringan komputer. Penggunaannya maksimal 100 meter, jika lebih harus dipasang repeater. Repeater yaitu penguat sinyal data. Pengurutan warna kabel UTV dibedakan menjadi dua macam, yaitu model strike dan crossover. Model strike digunakan untuk hubungan visi ke hub dan model crossover digunakan untuk hubungan visi ke visi. Yang ketiga ada hub, yaitu sebuah repeater dengan banyak port atau multi-port. Yang keempat ada router, adalah hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda network ID atau arsitekturnya. Kemudian ada komputer standar, yaitu hardware yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dalam sistem jaringan komputer. Yang keenam ada modem. Modem adalah modulator ke modulator yang berfungsi untuk mengubah informasi data digital ke analog atau sebaliknya. Yang ketujuh ada hardware wireless. Jika ingin menggunakan Wi-Fi, maka perlu dipasang hardware wireless. Antara lain adalah access point, router Wi-Fi, atau VCMCA. Yang kedelapan ada repeater, perangkat untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen LAN dan memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan signal asli pada segmen kabel LAN yang lain. Yang kesembilan ada braid, yaitu perangkat untuk memisahkan jaringan yang luas menjadi sub-jaringan yang lebih kecil. Braid juga digunakan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda. Kemudian ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu local area network. Local area network adalah sebuah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sebuah sekolah dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Beberapa model konfigurasi LAN satu komputer biasanya dijadikan sebuah file server yang mana digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang mengatur aktivitas jaringan ataupun sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan oleh komputer-komputer yang terhubung ke dalam network. Komputer-komputer yang terhubung ke dalam jaringan itu biasanya disebut dengan workstation. Biasanya kemampuan workstation lebih di bawah dari file server dan mempunyai aplikasi lain di dalam harddisknya. Selain aplikasi untuk jaringan, kebanyakan LAN menggunakan media kabel untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain. Oke, yang kedua ada Metropolitan Area Network, yang disingkat menjadi MAN, yaitu biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalkan antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan 8 Bandung, di mana beberapa stasiun pengamat dirgantara di daerah Jawa Barat dihubungkan antara satu dengan lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu Wide Area Network, yang disingkat menjadi WAN, yaitu jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Sebagai contoh keseluruhan jaringan 8 Bandung dan stasiun pengamat dirgantara yang ada di Indonesia. Stasiun pengamat dirgantara yang ada di Pamengpeuk bisa menghubungi stasiun pengamat dirgantara yang berada di Biak. Hanya dalam beberapa menit, biasanya WAN agak rumit dan sangat kompleks. Menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global seperti internet, tapi bagaimanapun juga antara LAN, MAN, dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal. Hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu di antara yang lain.
Kemudian, saya akan membahas tentang topologi jaringan. Apa yang dimaksud topologi jaringan itu? Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan, di mana topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan terbagi lagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik menjelaskan bagaimana susunan dari kabel, komputer, dan lokasi dari sebuah komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Topologi jaringan yang umum dipakai adalah mesh, contohnya bintang, star, bus, tree, dan cincin yang disebut ring. Macam-macam topologi jaringan itu, yang pertama ada topologi bus. Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisinya dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi pada topologi jaringan mesh atau bintang, yang pada kedua sistem tersebut dapat dilakukan komunikasi atau interkoneksi antar sentral secara bersamaan. Topologi jaringan bus tidak umum digunakan untuk interkoneksi antar sentral, tetapi biasanya digunakan pada sistem jaringan komputer. Oke. Ini merupakan gambar topologi bus. Topologi bus mempunyai karakteristik jaringan sebagai berikut. Yang pertama, ada node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Kemudian sangat sederhana dalam instalasi karena hanya menghubungkan antar simpul saja. Juga sangat ekonomis dalam biaya, hanya dibutuhkan kabel dan konektor yang harganya tidak terlalu mahal. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, sehingga jika node yang dihubungkan semakin banyak, kinerja jaringan akan semakin turun, sebab sering terjadi kolision. Terus, tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Jenis kabel yang digunakan adalah jenis yang paling murah. Kemudian keuntungan topologi bus, itu jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi oleh jumlah dari port, misal 16 port untuk 16 node. Kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. Terus juga lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektornya saja. Terus, kekurangan topologi bus, diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar, dapat mengakibatkan kemacetan. Jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang topologi star. Dalam topologi jaringan bintang, salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Bila dibandingkan dengan sistem mesh, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana sehingga sistem menjadi lebih ekonomis. Tetapi, beban yang dipikul sentral pusat cukup berat. Dengan demikian, kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral ini lebih besar. 1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. 2. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, itu maka akan terjadi kinerja jaringan akan semakin turun. 3. Sangat mudah dikembangkan sebab setiap node yang hanya terhubung secara langsung ke konsentrator. 4. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. 5. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Ini untuk gambar topologi star.
Kemudian saya akan membahas tentang kelebihan topologi star. Kelebihannya, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Kemudian arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Kekurangan topologi star. Kekurangannya jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub, lalu lintas data yang dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya dalam ring, dan setiap komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan yang mengalir melalui ring dalam satu arah, setiap komputer yang mengirimkan apa yang diterimanya, ring adalah jaringan yang aktif. Tidak ada air pada ring. Layout ini serupa dengan liner bus, kecuali sistem pada ujung kabel utama yang saling terhubung sehingga membentuk suatu lingkaran dengan penghubungnya menggunakan segmen kabel. Ini gambar untuk topologi ring. Kemudian karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dalam mengalir suatu arah ke kiri atau ke kanan sehingga kolision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Terus tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch kabel IBM tipe 6. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kedua, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudian kita bahas kekurangan dari topologi ring. Kekurangan dari topologi ring yaitu satu, penambahan terminal node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Yang kedua, jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Yang keempat, yaitu saya akan membahas tentang topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antara senter secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1, N kurang 1, N sama dengan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya ke jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasinya. Ini gambar dari topologi mesh. Kemudian karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kemudian, kelebihan topologi mesh. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Terus, kekurangan topologi mesh juga sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Kemudian yang kelima yaitu topologi tree. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda.
Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Gambar untuk topologi tree dan karakteristik topologi tree yaitu setiap noda berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke central. Kelebihan topologi tree. Jika suatu kabel subnode terputus, maka subnode yang lain tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangan topologi tree. Tidak dapat digunakan kabel lower grade karena hanya menghandle satu traffic node, karena untuk berkomunikasi antar satu node ke node lain membutuhkan beberapa kali hops. Sekian, semoga bermanfaat.